Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bil daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kitab Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di kisah yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmilul ilma anil Auza'i. Ahmilu, aku membawa, al ilma pada ilmu, anil Auza'i dari Imam Auza'i. Imam Auza'i ini orang Libanon, namanya Abdurrahman bin Amr bin Yuhmad al-Auza'i, guru dari Al-Imam Malik, bapak pendiri dari mazhab Maliki, gurunya Imam Auza'i ini. Qala, berkata Al-Hakamu bin Musa bin Walid, ma kuntu, tidaklah aku ada, ahrisu, ingin sekali aku, alas samai, untuk mendengar, minal Auza'i, dari Auza'i, Imam Auza'i. Alas samai, untuk mendengar, maksudnya mendengar pelajaran-pelajaran, minal Auza'i, dari Imam Al-Auza'i. Hatta ra'aitu, sehingga aku melihat, hatta ra'aitu, sehingga aku melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi, di dalam tidur. Wal Auza'i, wal Auza'i, sedangkan Imam Al-Auza'i rahimallahu ta'ala ila janbihi, di sisinya Nabi. Aku melihat Nabi di dalam tidur, di sampingnya Nabi ini ada Imam Auza'i. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aman dari siapakah, aman dari siapakah, ahmilu, aku membawa, al ilma, pada ilmu. Maksudnya membawa itu ngambil ilmu ini dari siapa, saya ini belajar ini ke siapa. Jadi Hakam bin Musa ini nanya sama Rasul, ya Rasul, saya ini membawa ilmu, maksudnya saya mengambil ilmu, saya belajar ilmu, ke siapa ini saya? Qala, maka bersabda siapa Rasul, anhaza, dari orang ini, anhaza, dari orang ini, wa asaro, dan mengisyaratkan siapa Rasul, ilal Auza'i, kepada Imam Auza'i. Jadi langsung diverifikasi sama Rasul, kamu mau belajar? Iya, dari mana kamu, dari mana aku mau belajar ini ya Rasul? Kalau kamu mau belajar nih dari orang ini. Siapa orang ini? Sini adalah Imam Al-Auza'i. Takallam alan nas. Jadi penting memang minta verifikasi. Sebab kalau Anda sudah berguru dengan seorang guru, maksudnya guru yang Anda menyerahkan semua ruh Anda, jasad Anda kepada dia, itu kalau Anda masuk lalu kemudian Anda keluar, selama hidup gak akan bisa beruntung Anda. Itu talim udah ada itu, tetap kecil itu. Jadi kalau mau masuk, mau jadi seorang murid dari seorang guru, di mana Anda ingin menyerahkan semua ruh Anda, diri Anda kepada guru itu, pastikan dulu Anda minta verifikasi dari siapapun. Ini kan kalau dari Rasulullah. Kalau kita belum sampai kepada Rasulullah, ya kita minta verifikasi kepada orang-orang soleh. Kepada siapa saya berguru ini? Saya butuh 2-3 tahun itu untuk mencari guru. Setelah pulangnya Abu Yazubaid itu, butuh waktu 2 tahun lebih saya itu untuk minta verifikasi ke siapa saya harus belajar ini.
sampai kemudian dapat verifikasi ke Pangarsa Bahaus tuh. Nggak bisa. So, kalau Anda udah masuk, Anda bilang saya jadi muridnya Anda, lalu kemudian Anda keluar dari dia tanpa ada sebab syar'i, Anda menganggap dia bukan guru lagi, Anda tidak belajar lagi kepada dia, mau sampai kapan nggak bisa berhasil. Mau belajar sama siapa juga nggak berhasil. Itu jelas, itu kitabnya banyak. Yang paling kecil Ta'limut Ta'lim udah ada. Jadi nggak bisa Anda masuk kemudian keluar sembarangan gitu ya, mencari guru itu gitu. Nah ini butuh verifikasi, ke siapa saya harus belajar, kemana saya harus belajar gitu. Nah ini Hakam bin Musa ini minta verifikasi ke Rasul. Ya Rasul, saya kemana nih, saya mau belajar ini. Nah Rasulullah ada sampingnya Al-Auza'i, katanya ini ke beliau, belajar ini ke Imam Al-Auza'i. Itu tanda yang kedua adalah belajar itu sama yang hidup, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Kalau ada orang belajarnya sama orang yang sudah meninggal, nanggung, belajar aja sama Nabi langsung gitu. Sama Syekh Abdul Qadir lah paling enggak gitu. Belajar itu, guru itu harus sama orang yang hidup, bukan dengan orang yang meninggal. Guru itu. Kenapa? Karena Anda harus bisa interaksi dengan dia. Kalau gurunya udah meninggal, saya Abu Zubairi udah meninggal, ya saya harus nyari siapa gitu. Ya Abu Zubairi guru, tapi kan udah meninggal. Kita harus cari guru yang kita semua bisa memegangnya, menyentuhnya, berkomunikasi gitu. Kalau kemudian belajarnya sama orang yang udah meninggal, ya tanggung. Langsung aja belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jalani atau langsung kepada baginda Rasulullah. Jadi belajar itu harus sama orang yang hidup. Makanya Rasulullah belajar kepada siapa? Nih Al-Auza'i. Auza'i masih hidup saat itu. Tunjuk belajar sama Imam Auza'i. Takalam alan nas, takalam bicaralah kamu alan nasi atas orang-orang. Qala berkata Sirri As-Sakoti, berkatalah Al-Imam Sirri As-Sakoti lil Junaid bin Muhammad, kepada Junaid bin Muhammad. Junaid ini ibni ukhtihi, putra saudari perempuannya, jadi ponakannya. Sirri As-Sakoti itu gurunya adalah Ma'ruf Al-Karhi. Jadi Ma'ruf Al-Karhi nanti punya guru namanya Ali, atau kemudian Ali punya guru namanya Musa Al-Kazim, sampai kemudian kepada Ja'far As-Shadiq, Imam Ahmad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Imam Husain, Sayyidina Ali, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Sirri As-Sakoti ini pamannya Syekh Junaid Al-Baghdadi, Sayyidu Ta'ifah. Yang dipegang betul di Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dua, Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam hal ilmu tasawufnya. Ya, yang dipegang adalah Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Sirri As-Sakoti ngomong kepada ponakannya Syekh Junaid Al-Baghdadi, takalam bicaralah kamu alan nasi atas manusia. Maksudnya udah kamu ceramah sana, ngajar sana, disuruh ngajar, disuruh ceramah sama gurunya sekaligus ponakannya ini. Fastas goro, kemudian merasa kecil. Siapa Imam Junaid? Fastas goro, kemudian merasa kecil. Siapa Imam Al-Junaid? Nafsahu, pada dirinya Imam Junaid. Aduh, belum bisa apa-apa, kan gitu kan. Ayo ngajar sana. Aduh, malu gak enak, belum bisa apa-apa. Itu merasa kecil, kan biasa kayak gitu kan, gak enak. Tapi yang nyuruh siapa nih? Gurunya. Imam Junaid merasa kecil, merasa nggak mau gitu, merasa belum apa-apa. Walam yaro, dan tidak melihat siapa Imam Junaid pada dirinya, lizalika, untuk demikian takalam, untuk demikian bicara, ahlan, sebagai ahlinya. Imam Junaid merasa, aduh nggak ahli saya, belum bisa saya, mau ngajarin apa, saya belum ngerti. Padahal gurunya ini kalau udah nyuruh, berarti gurunya merasa, gurunya udah menilai muridnya udah pantas. Tapi muridnya disuruh merasa kecil, kan ngalah-ngalahin penilaian guru. Kalau gurunya udah bilang ngajar, ya sudah, mohon ridhonya. Jangan merasa kecil, nggak menolak gitu. Enggak, kalau gurunya bilang ngajar. Saya kelas 3, kelas 1 SMA Aliyah itu udah disuruh khutbah sama Buya Zubaidi itu. Udah khutbah Jumat. Khutbah sana. Kelas 3 Sanawi itu udah ngajar anak-anak kuliah itu saat itu. Udah ngajar. Ya udah minta ridhonya.
Jangan merasa kecil dalam diri sendiri nggak apa-apa, tapi maksudnya enggak guru nolak gitu. Jangan, belum bisa apa-apa saya gitu. Apa yang terjadi sama Junaid al-Baghdadi? Faro'a, maka melihat Imam Junaid al-Baghdadi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami, di dalam tidur. Wahua, sedangkan Nabi itu yaqulu, bersabda siapa Nabi, takallam, bicaralah kamu, alan nasi, kepada manusia. Nabi langsung nyuruh, ceramah sana, ngajar sana, ngomong sana sama manusia. Fagoda, maka esoknya ala kholihi, atas pamannya. Datang tuh pagi-paginya itu ke pamannya, yaitu ke Siri As-Sakoti. Datang, fakola, maka berkatalah Siri As-Sakoti lahu, pada Junaid. Jadi baru datang nih, tok, assalamualaikum. Keluar Imam Syekh Siri As-Sakoti ini keluar. Syekh Junaid belum ngomong soal mimpinya, Syekh Siri As-Sakoti udah ngomong, lam tasma minni, lam tasma, kamu tidak mendengar, lam tasma, kamu tidak mendengar, minni, dariku, hatta qala, sampai bersabda, laka, padamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takallam alan nas, bicaralah kepada, kagak dengerin omongan gua, sampai Rasulullah sendiri yang suruh ngomong kepada manusia. Falamma jalasa, maka tatkala duduk siapa Imam Junaid, lizalika, untuk demikian, maksudnya untuk pidato, lizalika, untuk demikian bicara, ceramah gitu. Ja'a, datanglah hu pada Junaid, Ja'a, datang hu pada Junaid, gulamun, siapa orang bocah, anak, gulamun nasroniyun, seorang Nasrani, fi surati Muslim, di bentuknya orang Muslim, di penampakannya orang Muslim. Jadi dia pakai peci lah, kalau kita pakai peci, pakai sorban, padahal dia orang Nasrani, tapi dia datang dengan pakaian bentuk orang Muslim. Kan nggak tahu nih, saruh, dia pakai koko, pakai sarung, pakai peci, pakai sorban lagi. Fakola, maka berkata siapa Junaid, fakola, maka berkata siapa gulam, orang tadi tuh, orang Nasrani tadi, lahu, pada Junaid, ya Abal Qasim, wahai Abal Qasim. Abal Qasim ini yaitu Imam Junaid al-Baghdadi. Abil Qasim Junaid al-Baghdadi. Ma makna qaulin Nabi, kata orang Nasrani ini, ma makna qaulin Nabi, apa maknanya sabdanya Nabi, apa makna sabdanya Nabi, ittaqu firasatal mu'min, ittaqu, takutlah kalian, firasatal mu'mini, pada firasatnya orang mukmin. Fa innahu, maka sesungguhnya orang mukmin itu yang zuru, melihat, memandang siapa mukmin, binurillah, dengan cahayanya Allah. Orang Nasrani ini tahu hadis ini. Wahai Abil Qasim, apa maksudnya? Apa maknanya? Sabda Nabi, takutlah terhadap firasatnya orang mukmin. Kenapa? Soalnya orang mukmin itu kalau ngelihat nggak pakai matanya, tapi pakai cahayanya Allah. Fa'atroko, maka diam siapa Imam Junaid. Fa'atroko, maka diam siapa Imam Junaid, saatan sesaat. Ngomong begitu, Imam Junaid diam sebentar. Summa rafa'a, kemudian mengangkat siapa Imam Junaid, ra'sahu, pada kepalanya Imam Junaid. Diam dia, nunduk, ngomong, ngangkat kepalanya. Lalu ngomong, waqala, dan berkata Imam Junaid lahu pada Nasrani. Waqala, dan berkata siapa Imam Junaid lahu pada Nasrani, aslim, masuk Islamlah kamu. Faqad hana, maka sungguh telah tiba. Faqad hana, maka sungguh telah tiba waktu islamika, waktu keislamanmu. Kaget kan dia, kok tahu Imam Junaid kalau dia tuh orang Nasrani, padahal udah pakai peci, udah pakai sorban gitu. Terus nanya tentang firasat. Firasat itu ya pengetahuan yang ada di dalam gitu. Kan sering saya bilang begini, kita ini kalau ngelihat pakai mata kita nggak tahu dari sini karena di dalam itu berapa menit, nggak tahu kita. Mana yang macet nggak tahu kita kalau pakai mata kita sendiri. Tapi kalau pakai mata nuri Google atau nuri map gitu ya, cahaya map, Anda tahu kan, oh dari sini ke dalam 30 menit, macetnya nanti di sini. Kan bukan pakai mata Anda itu.
Itu pakai matanya Google. Orang mukmin yang sejati kalau ngelihat itu bukan pakai matanya sendiri. Dia ngelihatnya itu sudah pakai cahayanya Allah. Nah, ada orang Nasrani nanya ini. Nasraninya pakai pakaian orang muslim, nyaruh. Nanya tentang ini. Imam Junaid diem sebentar langsung bilang, "Masuk Islamlah kamu. Sudah tiba waktunya kamu masuk Islam." Fa aslama, maka masuk Islamlah al-gulamu, siapa? Orang Nasrani tersebut. Kaget dia. Loh, kok tahu? Ya berarti dia mukmin ini. Dia tahu gitu. Dia lagi nguji. Fa aslama, maka masuk Islamlah al-gulamu, siapa? Orang Nasrani tadi. Kalau dalam riwayat yang lain, sepertama kali Imam Junaid ceramah, 40 orang langsung meninggal seketika. Karena saking takut, geter sama apa yang dibicarain sama Imam Junaid ini. Ketika dia ngomong pertama ini, geter semua orang itu. 40 orang saat itu mati langsung di situ. Jadi kita kalau mau suruh ngajar, suruh mau apa, diizinin dulu sama guru. Jangan kita mau ngajar, mau apa kalau nggak diizinin sama guru itu. Pak, kita bilang minta ridhonya. Kalau dalam konsep toriko kita ini kalau mau ceramah, salaman dulu sama pengarsa apa, minta ridhonya juga. Padahal pengarsa yang nyuruh, tapi tetap kita salaman gitu. Sebagai bentuk kita ini minta ridhonya. Biar nanti mulutnya nggak pakai mulut kita, hatinya nggak pakai hati kita, pikirannya nggak pakai pikiran kita. Kita ini apa sih mulutnya ini? Gitu. Tapi nanti pakai binurisai, dengan cahaya guru, kepinjaman aja. Itulah kemudian nanti munculnya ilham. Kalau nggak ada guru, ya tawaju sebentar. Apa susahnya sih? Tawaju sebentar, mohon izin, biar nyambung gitu, biar nyambung. Kayak gini, Imam Junaid diperintahin sama gurunya, Imam Syirih As-Saqati. Itu aja masih nggak mau itu, sampai Rasulullah sendiri yang turun tangan. Ataf'alu haza bisibli, ataf'alu, apakah kamu melakukan haza ini bisibli, dengan Imam As-Sibli. Ini juga ahli Thariqah, salah satu silsilah, ahli silsilah. Jadi urutannya, Syekh Ma'ruf Al-Karhi punya murid yang pelanjutnya namanya Syirih As-Saqati. Syirih As-Saqati pelanjutnya adalah Junaid Al-Baghdadi. Nah, Junaid Al-Baghdadi yang melanjutkan adalah ini Imam Sibli, Abu Bakar Dulaf As-Sibli. Beliau dulu adalah gubernur dari gubernur Baghdad. Gubernur Baghdad pengen belajar sama Imam Junaid. Kata Imam Junaid, "Kamu mau belajar sama saya?" Mau. Terus berani apa? Saya akan kasih permata. Semurah itu kamu mau ngasih permata untuk ilmu ini gitu. Terus apa? Setahun kamu jualan manis-manisan dulu. Coba, gubernur disuruh jualan manisan. Kalau kita cilok, seblak, kamu jualan dulu sana, jualan dulu. Tapi duitnya nggak boleh diambil. Terus setelah itu yang kedua, udah setahun, datang lagi, udah setahun guru. Kamu minta maaf dulu, ridho semua apa orang-orang yang kamu ambil hak-haknya selama ini, muter kamu ke rakyatmu sana. Udah setahun. Belum tahun ketiga disuruh ngemis dia. Disuruh ngemis dulu. Kamu ngemis sana. Ngemis. Setahun disuruh ngemis. Baru kemudian diangkat jadi muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan saat itu beliau dianggap gila. Karena dalam transisi nih. Kalau ada anak kecil kemudian bilang, sebut Allah. Kalau sebut Allah saya kasih permen nih. Saya kasih gula. Saya kasih permen kalau mainan makanan-makanan itu ya. Sebut Allah. Semua sebut Allah. Tapi besoknya yang nyebut Allah ditempelengin semua sama dia, digebukin. Mulutmu nyebut-nyebut Allah, mulutmu nyebut-nyebut Allah katanya. Mulut bau begitu, mulut rusak gitu nyebut-nyebut Allah gitu. Jadi jazab beliau itu. Pernah ke masjid, kemudian pengen ngebakar masjid. Bakar ini masjid ini. Kenapa? Karena orang datang ke situ bukan mau ibadah, tapi mau transaksi terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi dianggap gila Imam Sibli itu saat itu. Masa-masa transisi beliau itu. Sampai kemudian beliau menjadi seorang ulama besar, Syekh Abu Bakar Dulaf As-Sibli. Nah, ini ceritanya, qala berkata Abu Bakar Muhammad ibnu Umar,
Kuntu ada aku inda Abi Bakar bin Mujahid. Aku ada bersama dengan Abu Bakar bin Mujahid. Faja'a maka datanglah As-Sibli, Imam As-Sibli. Faqoma maka berdirilah ilaihi pada As-Sibli Abu Bakar bin Mujahid. Abu Bakar bin Mujahid. Fa'anaqahu kemudian memeluk. Fa'anaqahu kemudian memeluk Abu Bakar hu pada As-Sibli. Wa qabbala dan mencium Abu Bakar baina ainaihi di antara dua matanya As-Sibli, dicium keningnya. Wa qul fakultu maka aku berkata, aku Abu Bakar Muhammad bin Umar ini berkata, ya lahu pada Abu Bakar bin Mujahid. Fakultu maka aku berkata, aku Abu Bakar Muhammad bin Umar lahu pada Abu Bakar bin Mujahid berkata, ya sayyidi wahai tuanku, taf'alu kamu melakukan haza ini bisibli dengan Sibli. Kamu datang, dia datang, kamu berdiri, kamu peluk, kamu cium keningnya, gitu ya. Wa anta sedangkan kamu wajami uman dan semua orang di Baghdad di kota Baghdad yatasawwaru menggambarkan siapa si man di Baghdad annahu bahwasanya Sibli itu majnunun orang gila. Kamu ini kenapa? Kok masih Sibli begitu? Kan orang gila dia. Semua orang juga tahu kalau dia orang gila. Kenapa kamu berdiri kemudian meluk nyium keningnya dia? Apa kata Abu Bakar bin Mujahid? Faqala maka berkata Abu Bakar bin Mujahid li padaku Abu Bakar Muhammad bin Umar, fa'altu aku melakukan bihi dengannya As-Sibli kama sebagaimana sesuatu ro'aitu yang aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala melakukan siapa Rasul bihi dengan As-Sibli. Yang aku lakukan ini adalah seperti yang aku lihat Rasulullah ngelakuin itu kepada Imam Sibli. Rasulullah berdiri, ngelihat As-Sibli berdiri, lalu kemudian dipeluk sama Rasul, dicium keningnya sama Rasul. Wazalika dan demikian itu aku melihat Rasulullah melakukan hal tersebut. Anni bahwasanya aku ro'aitu melihat aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami di dalam tidur. Wa qad aqbala dan sungguh mencium siapa Nabi As-Sibliya pada Imam As-Sibli. Wa qad aqbala dan sungguh mencium Waqat akbala dan sungguh mengundang menghadirkan menyambut Waqat akbala dan sungguh menyambut siapa Nabi As-Sibla pada Imam Sibli. Faqoma kemudian berdiri siapa Nabi ilaihi pada As-Sibli. Wa qabbala dan mencium siapa Nabi baina ainaihi di antara kedua matanya Sibli. Aku ini melakukan itu karena aku ngelihat di dalam mimpi Nabi itu menyambut Imam Sibli. Ada Sibli datang disambut sama Nabi, berdiri Nabi, dipeluk sama Nabi, dicium kedua kening, dicium antara dua matanya si As-Sibli. Karena aku ngelihat Nabi melakukan itu, aku melakukan itu kepada Sibli. Meskipun orang-orang yang ada di Baghdad mengatakan orang gila. Jadi kalau ada guru mursyid kemudian dikatakan gila, dikatakan rusak, dikatakan musyrik, itu memang dari zaman dulu udah dibilang begitu. Jadi tinggal sejarah aja sudah. Tinggal yang membuktikan. Saat ini Pangersa Abbas dianggap gila, dianggap stres, dianggap apa. Ya itu memang dialami dulu. As-Sibli juga mengalami itu. Jirat Al-Baghdadi juga mengalami kayak gitu. Bahkan Rasulullah sendiri mengalami kayak gitu di Quran kok. Innaka lamajnun. Nabi itu dituduh bahwa sesungguhnya engkau itu orang gila. Gitu. Jadi nggak heran kalau ada guru mursyid di zamannya dibilang dirusak, dikata-katain hal seperti memang begitu gitu. Kita itu nggak dikata-katain begitu karena kita bukan siapa yang mengata-katain kita. Gitu ya. Fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah wahai Rasulullah, kata Abu Bakar bin Mujahid, ataf'alu apakah kamu melakukan haza ini bisibli dengan Imam Sibli? Kenapa kamu melakukan ini kepada Imam Sibli? Faqala maka bersabda siapa Rasul, haza ini As-Sibli
Yaqra'u membaca Imam Asyibli ba'da sholati setelah sholatnya Asyibli, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu At-Taubah ayat 128. Wa yaqulu dan berkata siapa Imam Asyibli salah samarotin 3 kali setelah sholatnya ini, sallallahu alaika ya Muhammad. Ini sebagai asbabnya aja, sebagai asbab beliau mendapatkan kemuliaan ini karena membaca setelah sholat laqad ja'akum dan membaca sholawat ini. Ini sebagai asbab aja. Tapi kan membacanya ini pakai riadoh yang macam-macam tadi itu loh, dengan riadoh yang macam-macam. Kalau kita sekedar baca doang laqad ja'akum nggak pakai riadoh apa-apa, nggak bakalan nanti peluk-peluk. Ini bacanya ini pakai riadoh, pakai segala macam gitu ya. Ya. Qala berkata Abu Bakar bin Mujahid, falamma dakhala maka tatkala masuk Asyibli siapa Imam Asyibli, datang nih Asyibli suatu ketika nih setelah kejadian ini, sa'altuhu aku bertanya pada Asyibli amma dari sesuatu yuzkaru yang dibaca, yang dibuat zikir, yuzkaru yang dibuat zikir ba'da sholati setelah sholat. Ketemu saya suatu hari kepada Asyibli, ngomong, ya Imam Asyibli, kamu ini kalau habis sholat apa sih wiridnya, apa sih zikirnya? Fazakaro maka menyebutkan siapa Asyibli ma pada sesuatu kola yang bersabda hu pada ma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, persis yang dikatakannya Asyibli itu adalah apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Kata Asyibli, saya kalau habis sholat baca zikir-zikir ini, lalu baca laqad ja'akum sampai akhir, lalu kemudian sallallahu alaika ya Muhammad. Persis seperti yang Rasulullah. Ini membuktikan ruh sama ruh nyambung. Orang yang masih hidup sama orang yang sudah meninggal nyambung. Murid sama guru nyambung itu. Meskipun sudah meninggal nyambung itu. Kenapa? Karena tahu apa yang dibaca. Rasulullah tahu wiridnya Asyibli itu, tahu apa yang dibaca itu, tahu gitu, ngerti, tahu gitu. Dan kita nggak usah kemudian bingung, segini banyaknya semiliaran umatnya Nabi, kok tahu begitu semua dari mana ya? Itu karena kita mikirnya Nabi masih hidup di dunia. Nabi itu udah di alam tersendiri yang udah nggak punya batas ruang, nggak punya batas waktu. Jadi semuanya itu bisa kerekam, sudah bisa sangat terekam. Dan kemajuan teknologi saat ini sangat membuat semakin yakin, sangat membuat semakin yakin bagaimana konsep-konsep akidah itu. Dulu kita bingung bagaimana cara Allah itu menghisap kita. Ada CCTV, lu tinggal dilihat aja, lu kan ngelakuin kayak begini, kan tinggal diinin aja. Kan nanti kan amalan kita kan diperlihatkan kan. Semua kamu ngapain aja. Kan ada CCTV sekarang. Kan ditontonin lagi. Terus apa? Kamu pernah ngomong apa? Pernah ngechat apa? Ada transkrip sekarang. Mana sekarang chat WA, chat yang apa yang kagak ada transkripnya sekarang? Anda bisa hapus, iya, tapi masih ada semuanya itu. Bisa ditarik lagi itu. Sekarang Anda ngomongin ini, Anda ngomong ini, tiba-tiba udah ada tuh secara tertulis sekarang, namanya pelaut. Itu 2,5 juta tuh alatnya tuh. Tinggal ditempel di handphone, Anda ngomong, apa yang Anda omongin udah jadi teks tuh. Anda yang Anda omongin ini udah ada jadi teks itu. Sekarang itu 2,5 juta tuh alatnya, kecil, tempel di handphone. Anda ngomong apa aja itu udah, apa yang Anda omongin itu langsung di situ. Dan diperbaharui, diperbagus. Kalau ada yang salah-salah langsung. Kalau misalnya ngomong enggak, langsung diganti sama dia tidak gitu ya. Jadi langsung udah dibetulin semua sama dia. Itu kan alat itu. Jadi bagaimana sekarang nggak kekontrol semua kita. Konsep-konsep tentang konsep-konsep akidah itu. Jadi apa yang diomongin Nabi tahu, kita semua tahu. Dan ini dapat verifikasi dari baginda Nabi. Fa'ainal baka'u maka dari manakah al-baka'u fa'aina maka manakah al-baka'u tangisan. Fa'ainal baka'u maka manakah al-baka'u tangisan. An Soleh Al-Muri dari Imam Soleh Al-Muri rahimallahu ta'ala qala. Qara'tu aku membaca alan Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya membaca Quran, aku membaca alan Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami di dalam tidur. Faqala maka bersabda Nabi li padaku, ya Solih wahai Soleh.
hazihil qiraatu, bacaan ini, bacaan Quran ini, fa'ainal baka'u, mana tangisannya? Kamu baca surah-surah azab, kamu baca surah-surah tentang azab yang pedih, tangisanmu tuh mana? Tangisanmu mana? Mana kesedihanmu terhadap ini? Mana ketakutanmu terhadap ini? Jadi baca Quran itu ya ngerti, kita ngerti apa yang dibacain, lalu kemudian ngerasa apa sih ini? Kalau nggak ngerti artinya ya baca terjemahan. Jadi penting kita punya Quran yang di sampingnya itu ada terjemahannya. Penting itu. Karena nanti suatu ketika kita baca Quran, kemudian apa yang kita baca lihat artinya, apa yang kita baca lihat artinya, sehingga masuk ke dalam diri kita apa yang kita baca. Sal mintalah an Abi Ali bin Sazan, dari Abi Ali bin Sazan. Qala, berkata Muhammad bin Yahya Al-Karmani, kunna, ada kami, bihadrati Abi Ali bin Sazan, di hadapannya Abi Ali bin Sazan. Fadakhala, maka masuklah alaina, atas kami. Fadakhala, maka masuklah alaina, atas kami, rojulun, siapa seseorang, sabun yang masih muda, sabun yang masih muda, la ya'rifu, yang tidak mengenal hu pada anak muda, hu pada sab, la ya'rifu, yang tidak mengenal hu pada sab, minna, dari kami, ahadun, siapa seseorang, nggak ada yang kenal siapa nih bocah, siapa nih anak muda ini. Fasallama, maka ngucap salam siapa si anak muda. Fasallama, maka ngucap salam siapa si sab, si anak muda tadi. Summa qala, kemudian berkata siapa si sab, anak muda tadi berkata setelah ngucap salam, ngomong, ayyukum, manakah kalian? Ayyukum, siapakah kalian gitu. Ayyukum, siapakah kalian? Abu Ali bin Sazan, namanya Abu Ali bin Sazan. Nanya, siapa di antara kalian yang namanya Abu Ali bin Sazan? Fa'asarna, maka kami memberi isyarat. Fa'asarna, maka kami memberi isyarat, memberi petunjuk, memberi isyarat ilaihi, kepada Ali bin Sazan. Tuh beliau gitu ya. Faqala, maka berkata siapa sabun, si anak muda tadi, lahu, pada Abu Ali, lahu, pada Abu Ali, ayyuhas syekhu, wahai syekh, ayyuhas syekh, wahai syekh, ra'aitu, aku melihat, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fil manami, di dalam tidur. Faqala, maka bersabda siapa nabi li padaku, sal, tanyalah, an Abi Ali bin Abi Sazan, dari Abi Ali bin Sazan. Faiza lakitahu, maka jika kamu bertemu padanya. Faiza lakitahu, maka jika kamu bertemu siapa kamu, hu, padanya, pada Ali bin Sazan. Kalau kamu ketemu sama Abi Ali bin Sazan, fa'akrihu, ucapkanlah, hu, padanya si Ali, Abi Ali, minni, dariku, assalama, pada salam. Kamu tanyalah kepada Abi Ali, kalau kamu ketemu sama dia, ucapkan salamku kepada dia. Summan sorofa, kemudian pergilah asabu, siapa anak muda tadi. Fabaka, maka nangislah Abu Ali, siapa Abu Ali. Waqala, dan berkata siapa Abu Ali, ma'arifu, tidaklah aku tahu, ma'arifu, tidaklah aku tahu, li, padaku, amalan, sebuah amalan, astahiku, yang menjadi berhak, astahiku, yang menjadi berhak aku, astahiku, yang menjadi berhak aku, bihi, dengannya, bihi, dengannya, maksudnya dengan apa yang dialami tadi itu. Kok Nabi ke referensiinnya ke aku, lalu kemudian ngirim salam kepada aku. Ini tawaduknya dia. Aku nggak tahu, aku udah ngerjain apa ya sampai aku ini punya berhak mendapatkan keistimewaan kayak gini. Tawadunya beliau. Ya pasti banyak ini lakuin, tapi kan ini tawaduannya beliau. Ainal Ghazali, di manakah Imam Al-Ghazali? Ainal Ghazali, di manakah Imam Ghazali? Cita-cita kayak gini itu banyak gitu. Banyak didatengin, kamu datanglah ke kampung ini, cari orang yang namanya ini. Kamu datanglah ke situ, carilah orang yang namanya ini. Banyak itu, yang seperti itu banyak ini. Ya meskipun ada juga yang rada-rada gitu ya.
Ada dulu saya masih zaman-zaman kampanye dan saya terlihat sama Kiai Ma'ruf terus itu berapa orang itu yang datang, yang ngaku inilah, yang ngaku itulah. Saya ngimpiin suruh datang ke dalam. Terus saya diamanatin bahwa si Habib ini, Syekh ini, Kiai ini mohon bisa hadir, minta datang ke sini gitu. Tapi setelah saya udah menjauhkan, menjaga jarak lagi dengan beliau, nggak ada lagi ngaku-ngaku seperti itu. Nggak ada lagi ngaku-ngaku seperti itu. Nggak ada lagi datang kepada saya, kemudian bilang, saya diamanatkan, disuruh datang. Katanya beliau itu gitu, ada orang dari dalam tuh orangnya begini-gini nih, suruh datang minta ini segala macam, kita doa gitu. Setelah saya menjaga jarak menjauh lagi gitu sama beliau, nggak ada lagi datang kayak begitu, nggak ada lagi. Jadi hati-hati ya, nah. Hati-hati. Tapi ada yang bener-beneran begini tuh ada gitu, ada gitu. Tapi juga hati-hati dengan yang kayak begini, yang lain-lainnya itu. Anda itu kalau lagi sesuatu lagi ada di tingkat sesuatu, di tingkat tertentu, pasti akan banyak ngalamin orang-orang yang tiba-tiba seperti itu sama Anda gitu. Yang namanya gula. Qala berkata Al-Imam Abul Fattah As-Sawi, dakhaltu aku masuk al-Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Fatoro'a maka menguasai alayya atasku an-na'asu apa ngantuk. Kata Imam Abul Fattah As-Sawi, aku masuk ke Masjidil Haram, tiba-tiba aku ngantuk banget. Fara'aitu maka aku melihat arsotan lapangan wasi'atan yang sangat luas. Fiha di dalam lapangan unasun ada orang-orang kasiruna yang sangat banyak. Wa fi yadi kulli wahidin dan di dalam tangan, wa fi yadi dan di tangan kulli wahidin tiap-tiap satu minhum dari orang kitabun ada satu kitab mujalladun yang sudah dijilid, mujalladun yang sudah dijilid. Kota halaku sungguh melingkar siapa mereka, kota halaku sungguh melingkar siapa mereka, kulluhum ya semuanya mereka, ala sahsin atas satu seseorang, ala sahsin atas seseorang. Fasa'altu maka aku bertanya, aku Abul Fattah As-Sawi bertanya, an-nasa kepada manusia, kepada orang-orang, an halihim dari keadaan mereka. Itu siapa ya? Kenapa ya? Kok orang-orang pada keliling, duduk berkeliling, semua masing-masing megang kitab. Dan di tengah-tengahnya ada orang. Itu ada apa ya? Wa amman dan dari siapakah? Wa amman dan tentang siapa? Fil halqati di dalam lingkaran. Nah itu yang di lingkaran itu siapa? Yang ada di tengah-tengah itu siapa? Yang lagi dikerubungin itu siapa? Faqalu maka berkatalah annas manusia, huwa dia an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu dari ciri tanda ngimpi ketemu Nabi. Cirinya adalah orang ngasih tahu kalau itu Nabi. Kan udah kita bahas tuh di awal. Ciri ketemu Nabi itu kan banyak. Kan kita nggak pernah ketemu Nabi nih. Maka salah satu ciri kita ini ketemu Nabi, orang-orang bilang itu lo Nabi. Nah itu salah satu ciri. Seperti ini. Orang bilang itu siapa ya? Kata orang-orang itu Nabi. Wahaulai dan mereka itu orang-orang yang ada di sekitarnya itu ashabul mazahibi, pemilik mazhab. Ashabul mazahibi, pemilik mazhab. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terus kemudian Daud atau segala macam tuh yang punya mazhab-mazhab itu. Yang punya mazhab-mazhab semua, dari fikihnya, dari akidahnya semua yang punya mazhab, itu mereka itu pemilik mazhab itu. Ngapain mereka? Yuriduna, ingin siapa mereka? Ayakra'u membaca mereka mazahibahum pada mazhab-mazhab mereka, wa'tiqadahum dan akidah-akidah mereka, keyakinan-keyakinan mereka, min kutubihim dari kitab-kitab mereka, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusahihuhu dan mentasheh, memverifikasi, membenarkan siapa mereka hu pada Nabi alaihi atas kitab. Jadi mereka itu pengen ngebacain mazhabnya,
Nih Nabi, fikih menurut saya begini, hukum ini begini-gini, akidah menurut saya adalah begini-gini-gini, ini adalah gini-gini-gini-gini, hukumnya ini adalah ini, tentang Nabi ini begini, tentang malaikat adalah begini, pengen semua itu. Dan minta ditasheh sama Nabi. Qala berkata Abul Fatah As-Sawi, fabaina ana, maka di antara aku, fabainana ana, maka di antara aku, kazalika seperti itu. Maka ketika aku sedang dalam kondisi seperti itu, ngelihat orang-orang lagi pada ngerubungin Nabi, anzuru, aku melihat ilal qaumi, pada satu kaum, tiba-tiba jaa datang, wahidun seseorang, min ahlil khalqati, dari ahli halakoh, dari yang tadi ngumpul tadi, min ahlil halakoh, dari ahli halakoh, wabiyadihi, dan dengan wabiyadi, dan di tangannya si wahid, kitabun, ada kitab. Kila dikatakan, innahu, sesungguhnya dia asy-Syafi'iyu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tiba-tiba datang dari orang halakoh itu, di tangannya ada kitab. Oh, itu Imam Syafi'i, bawa kitabnya Al-Um, Ar-Risalah. Fadahola, maka masuklah Imam Syafi'i fi wastil halqati, di tengah-tengah kerumunan, di tengah-tengah lingkaran. Wasallama, dan mengucap salam Imam Syafi'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faradda, maka menjawab Rasul alaihi atas As-Syafi'i al-jawaba, pada jawaban. Warohaba, dan menyambut siapa Rasul bihi, dengan Syafi'i. Waqa'ada, dan duduk Imam Syafi'i. Waqa'ada, dan duduk Imam Syafi'i baina yadaihi, di hadapannya Nabi. Waqara'a, dan membaca siapa Imam Syafi'i minal kitabi, dari kitab, mazhabahu, mazhabnya Imam Syafi'i. Wa'tiqadahu, dan keyakinannya, iktikadnya Imam Syafi'i alaihi, atas Nabi. Imam Syafi'i datang, baca, lalu kemudian dibacain semua. Anda jangan mikir berapa lama ya kitab ini aja kagak hatam-hatam gitu, dibaca di hadapannya, terus baca Nabi itu gimana yang al-ummahnya tebelnya segitu gitu ya, belum nanti kitab yang lain-lain gitu ya. Anda nggak bisa, itu udah bukan di ranah. Sama kayak gini, Anda tidur ngimpi dari Cinangka, tiba-tiba udah di Mekah. Habis dari Mekah, tiba-tiba beli oleh-oleh, balik lagi ke Cinangka, bagi-bagi oleh-oleh. Padahal Anda masih di sini aja, gitu kan. Tapi Anda kan udah kemana-mana itu kan, udah kemana-mana. Itu karena alam ruhnya gitu, alam ruh. Jadi jangan disampaikan, jangan disamain apa yang sekarang kita ini, tubuh kita di dunia ini, dengan alam ruh. Ini sudah alam ruh ini. Ya kayak Anda mimpi kan gitu ya. Anda mimpi, tiba-tiba Anda nikah, punya rumah, punya anak, punya rumah, pindah, mudah-mudahan punya ini. Padahal Anda masih di situ-situ aja. Begitu cepatnya gitu kan. Itu alam ruh itu. Wa ba'da zalika, dan setelah Imam Syafi'i, setelah itu jaa datang sahsun akharu, orang lain. Datang orang lain. Kila dikatakan huwa Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Itu Abu Hanifah. Fuwabiyadi, dan di tangannya Abu Hanifah kitabun, ada kitab. Fasallama, kemudian duduk Abu Hanifah. Waqa'ada, dan fasallama, dan ngucap salam. Fasallama, kemudian ngucap salam Abu Hanifah. Waqa'ada, dan duduk Abu Hanifah bijan bis Syafi'i, di sampingnya Imam Syafi'i. Wa qara'a, dan membaca Abu Hanifah minal kitabi, dari kitab, mazhabahu, mazhabnya, wa tiqadahu, dan iktikadnya. Summa atta, kemudian datang ba'dahu, setelahnya Abu Hanifah, kullu sahibi mazhabin, tiap-tiap pemilik mazhab. Datang Imam Malik, datang Imam Ahmad, datang Imam Az-Zuhiri, segala macam tuh, datang semua. Sampai alam yabqa, tidak tersisa, ilal qalilu, kecuali tinggal sedikit. Udah semuanya nih, tinggal berapa orang doang nih. Wa kullu man, dan tiap-tiap orang itu yaqra'u, membaca. Yaqudu, duduk siapa man, bijan bil akhari, di sisi yang lain. Setelah baca, duduk di sampingnya, duduk sampingnya begitu. Falamma farogu, maka tatkala sudah selesai. Falamma farogu, maka tatkala sudah selesai siapa mereka, tiba-tiba wahidun, satu orang, minal mubtadi'ati, dari ahli bid'ah. Minal mubtadi'ati, dari ahli bid'ah. Qad jaa, sungguh telah datang. Wa fi yadihi, dan di tangannya si wahid.
Wa fi yadi, dan di tangannya si Wahid, karorisu, ada kertas-kertas. Karorisu, ada kertas-kertas. Fiha, di dalam kertas-kertas, zikru aqaidihim, keterangan akidah-akidah mereka. Keterangan akidah-akidah mereka. Al-batilati, yang batil. Wahamma, dan ingin siapa si Wahid, ayyadhula, untuk masuk siapa si Wahid, al-halqota, pada lingkaran. Al-halqota, pada lingkaran. Pada lingkaran tadi itu ulama-ulama yang lain itu. Wa yaqra'aha, dan membaca siapa si Wahid, ha pada aqaidihim, ha pada akidah-akidah mereka tadi, ala Rasulillah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja, maka keluarlah, wahidun, satu orang, mimman, dari orang, kana, yang ada siapa man, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilaihi, kepada si Wahid. Datang tadi ahli bid'ah itu bawa buku yang isinya itu akidah batil. Satu orang dari kelompok yang tadi itu bangun langsung mendekati orang tersebut, wazajarohu, dan melarang siapa si manhu, pada si Wahid. Dilarang, ngapain ente datang-datang sini? Ini Ahlussunnah wal Jamaah, ente mah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi ente, misalnya gitu. Atau misalnya kata orang Wahabi, ente mah bukan orang sunnah, ente mah ahli bid'ah, gitu ya. Kunut mulu, tahlilan mulu, kuburan mulu kerjaannya, gitu, kira-kira gitulah. Dilarang masuk gitu. Wa akhoza, dan mengambil siapa si man, al-karorisa, kertas-kertas, min yadihi, dari tangannya si Wahid. Diambil tuh bukunya, kertas-kertas yang dipegang tadi sama orang yang dianggap batil tadi itu, diambil kertasnya. Wa romahu, dan melempar siapa si Wahid, siapa si man, ha pada karoris, ila khorijil halqoti, keluar lingkaran. Diambil kitabnya, dilempar, dibuang gitu ya. Dibuang tuh kertasnya. Wa taradau, dan menolak siapa si manhu, pada si Wahid, wa ahanahu, dan menghinakan siapa si manhu, pada si Wahid. Jadi ya udahlah, kebayangan Anda ditolak, dilempar, kayak Anda nguji di ujian skripsi atau tesis, atau dosen, apaan nih tulisan kayak gini, robek, oh keluar sana gitu ya. Tesis apa nih, isinya plagiat semua, misalnya gitu ya. Ya kira-kira begitulah, misalnya kalau lagi ujian gitu kan, dilempar dan dihinakan. Qala, berkatalah Abul Fatah yang menceritakan ini, falamma ra'aitu, maka tatkala aku melihat, annal qauma, bahwasanya kaum, qad faragu, sungguh telah selesai, taqaddamtu, aku datang, qalilan, sebentar. Wa kana, dan ada fi yadi, di tanganku, kitabun, ada satu kitab, mujalladun, yang sudah dijilid. Datang nih Abul Fatah sendiri nih, Abul Fatah datang membawa kitab. Lingkarannya udah dikit, udah tinggal sebentar, udah dikit orang itu. Kitab yang sudah dijilid. Fakultu, maka aku berkata, aku Abul Fatah tadi ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hazal kitabu, kitab ini, mu'taqodi, yang jadi keyakinanku. Wa mu'taqodu ahli sunnah, dan yang menjadi keyakinan ahli sunnah. Lau azinta, seandainya kamu mengizinkan li padaku, hatta akro'ahu, sehingga aku membacakan hu, pada kitab, alaika, atasmu. Ya Rasul, kitab ini adalah apa yang aku jadikan pegangan, aku jadi keyakinan, dan juga yang dipegang juga, yang jadi keyakinan sama ahli sunnah. Orang-orang NU pakai kitab ini juga nih Rasul, kira-kira begitu ya. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aisin zakah, mana kitab itu? Mana kitab itu? Wa aisin zakah, mana kitab itu? Atau kitab apa itu? Rasulullah nanya, mana kitabnya? Kitab apa itu? Qultu, aku berkata, huwa, dia kitab Qawaidul Aqaidi, judulnya kitab Qawaidul Aqaid. Allazi sonnafahu, yang menyusun hu, pada kitab, Al-Ghazaliyu, Imam Ghazali. Ternyata kitabnya Imam Ghazali yang bawa bukan Ghazali, muridnya. Ini kitab Qawaidul Aqaid Nabi. Dipakai di Indonesia, orang NU pakai kitab ini semua nih. Kan kita pakai kitab ini kan nih. Qawaidul Aqaid kan kita pakai kitab ini nih, soal akidah ini. Fa'azina, maka mengizinkan li padaku, mengizinkan siapa Nabi li padaku, fil qiraati, di dalam membaca. Ya udah, bacain apa isinya kitab itu.
Faqa'attu maka aku duduk, wabtada'tu dan aku memulai. Aku memulai bismillahirrahmanirrahim. Ini kan pendahuluannya. Kitabu Qawaidil Aqaid. Kitab Qawaid Aqaid. Kaidah-kaidah akidah. Wa fihi arba'atu fusul. Di dalam kitab ada 4 fasal. Itu pembacaannya. Ila an wasaltu sampai aku sehingga aku sampai. Ila an wasaltu sehingga aku sampai. Ila qaulil Ghazali pada perkataannya Al-Ghazali di dalam kitab ini. Makna kalimatis saniyah. Ini perkataannya Al-Ghazali ini dalam kitab Qawaidul Aqaid sampai kalimat ini. Makna kalimat yang kedua, wahia adapun kalimat yang kedua, syahadatur rasul, syahadatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu sesungguhnya Allah Ta'ala ba'asa mengutus siapa Allah an-nabiyya pada nabi al-ummiyya yang ummi al-qurasyiyya dari bangsa Quraisy namanya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birisalatihi dengan risalahnya ila kafatil arabi ke semua orang Arab wal ajami dan non Arab wal jinni dan jin wal insi dan manusia. Ketika Al-Ghazali menafsirkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Al-Ghazali dalam kitab Qawaidul Aqaid menafsirkannya dengan kalimat ini, innahu ta'ala ba'asan nabiyya al-ummi al-qurasy Muhammadan ila akhirih. Qala berkata Abul Fatah yang ngimpi tadi, falamma balagtu maka tatkala aku sampai ila haza ke kalimat ini, ra'aitu aku melihat al-basasata berseri-seri, al-basasata berseri-seri, wattabassuma dan senyum, fi wajhir rasuli di wajahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum berseri-seri ketika sampai pada kalimat ini. Izin tahaitu tatkala aku mengakhirkan ila na'tihi pada sifatnya Nabi wa sifatihi dan ya juga sifatnya Nabi. Faltafata maka nengoklah Nabi ilayya padaku. Faltafata maka nengoklah siapa Nabi ilayya padaku. Wa qala dan bersabda Nabi, Ainal Ghazali, mana Imam Al-Ghazali. Faizan maka tatkala itu bil Ghazali, datanglah Imam Ghazali. Nabi, mana Ghazalinya? Gitu. Mana Ghazalinya? Datang langsung. Datang Al-Ghazali. Ka'annahu seakan-akan Ghazali karena ada wakifan berdiri alal halqati di tengah lingkaran. Alal halqati atas lingkaran gitu. Lingkaran tadi baina yadaihi di hadapannya Nabi. Ya seakan-akan langsung ting, tiba-tiba udah ada Al-Ghazali di hadapan Nabi. Faqala maka berkata Al-Ghazali, ha anaza, ini aku, ha anaza, inilah aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini aku wahai Rasulullah, kata Al-Ghazali. Wa taqaddama dan menyambut siapa Nabi, wa taqaddama dan maju siapa si Al-Ghazali, wa sallama dan mengucap salam siapa Nabi, siapa Al-Ghazali. Wasallama dan mengucap salam siapa Al-Ghazali ala rasuli atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradda maka menjawab siapa Nabi alaihi atas Al-Ghazali al-jawaba dengan jawaban. Wa nawalahu dan meraih siapa Nabi hu pada Al-Ghazali. Wa nawalahu dan meraih siapa Nabi hu pada Al-Ghazali yadahu tangannya Al-Ghazali al-azizat yadahu tangannya Nabi al-azizata yang mulia. Wal Ghazali sedangkan Imam Al-Ghazali itu yuqabbilu mencium siapa Ghazali yadahu tangannya Nabi. Wa yadau dan meletakkan siapa Al-Ghazali hoddaihi dua pipinya alaiha atas tangannya Nabi tadi. Tabarrukan sebagai bentuk tabarruk bihi dengan Nabi, wa biyadihi dan dengan tangannya Nabi al-mubarakati yang dimuliakan, yang diberkahi. Summa qa'ada, kemudian duduklah Al-Ghazali. Datang Al-Ghazali mengucap salam, ya Rasul, aku Al-Ghazali. Mengucap salam, ambil tangannya, dicium sama Al-Ghazali, ditaruh tangannya Nabi ini di pipinya Al-Ghazali ini untuk mencari keberkahan. Qala berkata Abul Fatah yang menceritakan ini,
Fama maka tidaklah ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara lebih banyak apanya? Istibsaron gembiranya biqiraati ahadin dengan bacaan seseorang mislama seperti sesuatu kana yang ada biqiraati dengan bacaanku alaihi atas kitab, yaitu Qawaidul Aqaid. Katanya Abdul Fattah, saya ngelihat senyumnya Nabi betul-betul lebar banget ketika aku bacakan kitabnya Qawaidul Aqaid. Cerita ini sengaja dibuat jawaban oleh Abdul Fattah karena saat itu kitab-kitab Al-Ghazali, bahkan ketika Al-Ghazali masih hidup, itu kitab-kitabnya itu, salinannya itu dikumpulin, dibakar. Bahkan ketika Imam Ghazali ini wafat, itu dikumpulin itu di satu masjid itu di Umayyah itu di Damaskus sekarang, di Masjid Umayyah itu dikumpulin di situ kitabnya Al-Ghazali, lalu kemudian dibakar itu. Bahkan katanya di Mekah sendiri ketika Wahabi masuk, kitab-kitab yang tasawuf termasuk Al-Ghazali Ihya itu dikumpulin, semua kitabnya itu dikumpulin, dibakar di situ. Dibakar itu karena dianggap kitab sesat, kitab bid'ah. Jadi imam-imam, guru orang-orang besar yang kita tahu sekarang besar itu, Imam Ghazali besar. Tapi saat itu di zamannya nggak sedikit juga orang yang melakukan penolakan. Sekarang kita mencegah. Sekarang kita melihat Gus Dur orang hebat. Kita ngeliatnya sekarang nih, apalagi generasi yang sekarang yang tidak pernah bersentuhan sama Gus Dur. Gus Dur orang hebat. Kuburannya sampai sekarang gak pernah sepi, bahkan diangkat sebagai pahlawan. Tapi orang yang hidup sezaman dengan Gus Dur, dan kita ini sebagian dari kita tahu apa yang dialami sama Gus Dur. Apa semua orang Indonesia itu senang sama Gus Dur? Sampai diturunin loh. Tapi sekarang apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dulu zamannya Mbah Hashim kayak apa orang-orang? Mbah Hashim punya keributan yang luar biasa dulu dengan kelompok ini, dengan kelompok ini. Dicaci ini, dicaci itu gitu. Jadi orang besar itu di zamannya pasti dimusuhin gitu. Pasti itu dimusuhin itu. Tapi kan kita nggak tahu pembusuhannya kayak apa gitu. Sampai kepada Rasulullah, zaman Rasulullah. Makanya kalau kita ini, satu sisi kita beruntung. Beruntunglah kita hidup bukan di zaman Rasulullah. Sebab kalau kita hidup di zaman Rasulullah, kita nggak tahu ini ada di kelompoknya Abu Jahal apa di kelompoknya Nabi Muhammad. Karena kita akan melihat sendiri kan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad ngomong di Isra Mi'raj. Anda percaya nggak dengan omongan Muhammad ini? Kemudian ada orang ngomong, saya adalah Nabi, saya dapat wahyu kayak begini, gini. Anda sanggup nggak ngelihat, dengar ada orang ngomong kayak begitu, sanggup nggak? Belum Anda kemudian diuber-uber, disiksa, dianiaya karena Anda ikut sama Muhammad. Sanggup nggak Anda seperti itu? Nah, satu sisi beruntunglah kita ini orang yang hidup bukan di zaman Nabi, satu sisi. Sebab kalau hidup zaman Nabi, sanggup nggak kita tuh ngalamin apa yang dialamin sama para sahabat? Ada di barisan mana kita? Kalau sekarang kita ada di zaman Pangar Sahabat Aus, ada di barisan mana? Kita tinggal lihat saja nanti sejarah. Lihat aja nanti sejarah. Karena dulu Aba Anom juga dibegitukan. Siapapun orang yang masuk ke Suryalaya dianggap sebagai orang sesat. Dulu begitu. Suryalaya itu dibegituin dulu itu. Aba Anom itu luar biasa itu. Digituin. Sekarang orang mengakui semua siapa Abah Hanum. Ya tinggal lihat kita ini orang yang sezaman dengan orang besar. Ketika kita sezaman dengan orang besar, kita ada di wilayah mana gitu. Gak bisa kita pakai akal itu. Gak bisa. Ngelihat sesuatu jangan pakai akal. Pakai ini. Biar kita dapat futuhnya, basyirahnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Teman-teman semua, saya rasa kitab ini kita cukupkan untuk minggu depan. Jadi minggu depan ini terakhir kita ngaji di musim sekarang ini, di maksudnya di tahun ini. Sebelum nanti setelah Ramadan, setelah Idul Fitri. Jadi
Minggu depan kita akan langsung ke bagian terakhir, ke bagian akhir dari sini. Selebihnya Anda tinggal baca terjemahkan, udah ada terjemahnya ini. Yang ada bukunya, yang sudah ada terjemahannya, silakan dibawa karena nanti minggu pertemuan yang akan datang saya akan tambahin beberapa amaliyah lagi untuk bisa sampai ketemu dengan baginda Nabi. Kan di buku itu udah ada beberapa amaliyah tuh, ya kan? Saya tambahin lagi nanti, saya tambahin biar banyak. Sampai 10, sampai 12. Udah ada 15 amaliyah, masa nggak ada yang tebus sama Anda gitu? Udah ada 15 amaliyah, kan pengen ketemu Nabi nggak nih kira-kira? Pengen ketemu Nabi. Udah ada kan amaliyahnya tuh di buku. Nanti minggu depan kita akan baca di bagian terakhir. Di bagian terakhir kita akan baca sebagai penutup dari kitab ini. Nanti kalau kita punya umur, punya sehat, setelah Idul Fitri kita akan ganti kitab baru. Karena udah diterjemahin juga ini kan. Yang punya kitab, yang punya bukunya, nanti pertemuan yang akan datang nanti dibawa. Nanti saya tambahin lagi dari fotokopian beberapa amaliyah untuk ketemu sama baginda Nabi Muhammad. Dan juga ketemu sama yang lainnya. Mau ketemu sama Nabi, mau ketemu sama orang tua yang udah meninggal, pengen ketemu sama siapa gitu. Nanti insya Allah. Sebagai tabarukan kita dengan kitab ini dan tabarukan kita di bulan puasa ini. Allah berkahi semuanya, segala yang selamanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na wa farduthumma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair. Wa la taj'al waliya min ahli syarri wa min ahli jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.